Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia memiliki harapan agar rezekinya senantiasa dilancarkan dan semakin bertambah. Ternyata ada beberapa penyebab dibukakannya pintu rezeki seluas-luasnya. Meskipun demikian, kita sebagai manusia harus senantiasa berdoa dan berikhtiar untuk menggapai rezeki tersebut. Sedekah adalah salah satu amalan yang bisa mendatangkan pahala berlipat-lipat bagi mereka yang rela mengeluarkan hartanya. Sedekah tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi juga kepada yang memberi. Manfaat sedekah tidak hanya untuk mendapatkan pahala yang besar, tetapi juga akan mempermudah datangnya rezeki dari berbagai penjuru. Kali ini kita akan membahas sedekah yang paling dahsyat bisa membuat kita kaya seumur hidup. Sesungguhnya bersedekahlah dengan niat yang ikhlas dan jangan mengharap apapun. Bersedekahlah dikarenakan ingin menolong ataupun meringankan beban derita orang lain. Bahkan ada sebuah ajaran ketika kita bersedekah dengan tangan kanan, maka tangan kiri jangan sampai tahu. Jika kita sudah bisa sedekah dengan benar, maka sekali lagi nggak usah mengharap, karena kelimpahan akan datang dengan sendirinya. Sedekah itu jangan nunggu kaya. Sejatinya sedekah itu adalah cara untuk membuka jalan ke surga. Kalau sedekah bisa bikin kaya, sembuh dari penyakit, atau memperlancar urusan, itu hanyalah bonus sampingannya saja. Supaya kita bisa mendapat bonus sampingan tadi, terutama bisa kaya, sehat, dan selalu berhasil, maka sedekahlah secara ikhlas, terutama kepada beberapa orang berikut ini. Sedekah yang akan bisa membuat kaya seumur hidup adalah bersedekahlah kepada anak yatim. Sedekah kepada anak yatim bisa menggetarkan vibrasi semesta agar berpihak kepada kita. Selain sedekah yang ikhlas, adalah sedekah yang rutin, syukur menjadi gaya hidup. Sedekah kepada anak yatim lebih dahsyat efeknya, ketimbang sedekah kepada anak yatim piatu, tetapi dengan catatan anak tersebut menjadi yatim karena ditinggal mati oleh bapaknya. Mengapa kok anak yatim? Begini penjelasannya, seorang anak yatim piatu yang akan menderita adalah pribadi anak itu sendiri, sedangkan anak yatim yang ditinggal mati bapaknya yang akan menderita justru ada dua orang, yaitu sang ibu dan sang anak. Yang paling dahsyat dampak positifnya sebenarnya adalah sedekah kepada anak yang menjadi yatim masih dalam kandungan, karena sudah ditinggal mati oleh bapaknya semenjak masih di dalam kandungan. Kita harus sangat berhati-hati dengan anak yang satu ini, anak yang menjadi yatim karena ditinggal mati bapaknya sejak masih dalam perut ibunya adalah seperti pedang bermata dua yang sangat tajam sekali, pasti nggak akan bisa disambung lagi. Artinya, jika kita berbuat baik kepadanya, maka balasannya akan berlipat-lipat, sebaliknya jika berbuat negatif, maka dijamin hidupnya pasti akan jungkir balik. Doa anak yatim kepada kita yang rutin bersedekah kepada mereka adalah kunci emas untuk membuka pahala. Ketika pahala sudah terbuka, tidak hanya surga saja yang akan didapatkan, tetapi juga hidup dan berkah yang halal. Tidak hanya doanya saja yang dahsyat, bahkan cuma dari air bekas cuci tangan mereka juga memiliki keistimewaan untuk meredam aura negatif, dan membuka aura positif. Misalkan kita punya usaha kos-kosan tapi sepi, karena banyak yang bilang kosnya itu angker, untuk mengatasinya mudah saja dan gak perlu ilmu aneh-aneh. Kita adakan doa bersama anak yatim di situ, kemudian akhiri dengan acara makan bersama. Setelah makan, ketika para anak yatim tadi mencuci tangannya, tampunglah dengan wadah, kemudian setelah mereka pulang, pakai air tadi untuk mengepel lantai, dan membasahi halaman depan, samping dan belakang. Dengan izin Tuhan dijamin besok pagi sudah ada yang datang untuk ngekos lagi. Sedekah yang akan bisa membuat panjenengan kaya seumur hidup selanjutnya adalah bersedekah kepada ibu hamil. Bersedekah kepada ibu hamil tidak perlu melihat apakah dia adalah seorang yang kaya atau miskin, karena sejatinya yang akan menjadi sasaran sedekah kita adalah bayi yang ada di dalam perutnya, dan yang paling penting apakah ibu tadi mau menerima atau tidak. Jika tidak ya tidak usah dipaksa. Pada saat kita memberikan sedekahnya bilang kepada ibu hamil tadi, dengan turut mendoakan semoga kandungannya selalu sehat dan diberi kelancaran sampai saatnya melahirkan. Misalkan saat kita berjualan nasi goreng, lalu ada ibu hamil dan suaminya yang beli,
pada saat mereka hendak membayar, khusus nasi goreng yang dimakan ibu hamil gratiskan saja, dan bilang bahwa kita ikut mendoakan semoga semuanya lancar hingga proses persalinan. Ketika kita bersedekah dan mendoakan bayi yang masih ada di perut ibunya, maka percaya atau tidak, bayi tadi juga bisa merespon kita dengan caranya sendiri, dan bayi tadi akan berdoa atau bereaksi dengan energinya. Yang jelas yang namanya bayi adalah calon manusia yang paling dekat hubungannya dengan semesta. Ketika sosok yang paling dekat dengan semesta ini mendoakan kita yang baik-baik, maka jelas alam semesta akan segera mengembalikannya dari berbagai penjuru. Sedekah yang bisa kaya seumur hidup. Yang ketiga adalah rutin bersedekah kepada mereka yang kelaparan. Orang yang kelaparan maka sudah bisa dipastikan bahwa orang tadi sedang berada di titik paling rendah roda kehidupan. Hal itu jelas, karena jika untuk makan saja sudah tidak bisa, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya? Supaya tidak salah sasaran, berilah makan kepada mereka yang benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah, jadi bukan karena malas. Contohnya antara lain orang tua renta yang diabaikan oleh anak cucunya, bahkan ODGJ juga bisa. Jika dijelaskan secara metafisik, memberi makan kepada orang yang kelaparan adalah wujud manifestasi paling nyata, bahwa kita sedang menyatakan diri sebagai orang yang berkelimpahan. Jika manifestasi ini diulang-ulang bahkan menjadi kebiasaan, maka kelimpahan itu akan benar-benar datang dan menjadi kenyataan. Sedekah yang akan bisa buat panjenengan kaya seumur hidup. Yang keempat adalah bersedekah kepada mereka yang sudah meninggal. Orang mati kok masih disedekahi, gimana ceritanya? Sedekah kepada orang yang sudah meninggal bukan berupa sumbangan uang yang biasa kita berikan kepada keluarga yang sedang berkabung, tapi adalah sedekah dengan biaya upacara pemakamannya. Hal ini memang hanya orang dengan level keuangan yang sudah sangat mapan yang bisa melakukannya, karena biaya pemakaman jelas membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sedekah kepada mereka yang sudah meninggal, terutama jika yang meninggal itu keluarganya tidak mampu untuk menutup biaya pemakaman. Sedekah itu tidak menjadi masalah kepada siapa saja, yang jadi masalah itu bisa ikhlas dalam melakukannya, tidak untuk gaya-gayaan ataupun pamer.